Halo Sobat Biologi, hari ini kita akan mempelajari materi enzim. Apa sih enzim itu? Enzim berasal dari bahasa Yunani, en berarti dalam, dan zim berarti ragi, yang merupakan senyawa protein diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator atau mempercepat suatu reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, klasifikasi enzim. Enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, enzim intraseluler, dan yang kedua, enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya enzim katalase. Sedangkan enzim ekstraseluler yaitu enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim-enzim pencernaan seperti lipase, pepsin, dan renin. Enzim memiliki tiga struktur utama. Yang pertama ada substrat, yaitu senyawa yang akan diubah oleh enzim. Yang kedua sisi aktif, yaitu tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadinya reaksi. Dan yang ketiga sisi allosterik, yaitu sisi selain sisi aktif yang berikatan dengan aktivator. Selanjutnya ada komponen penyusun enzim. Yang pertama enzim sederhana yang hanya tersusun oleh protein, contohnya pepsin dan tripsin. Yang kedua enzim kompleks atau holoenzim, yaitu apoenzim, bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein, dan kofaktor, bagian dari komponen non-protein di dalam enzim. Ada gugus protestik yang terdiri dari ion anorganik dan juga koenzim. Sifat-sifat enzim yang pertama sebagai katalisator, dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim memiliki sifat bolak-balik atau reversibel. Yang keempat, enzim seperti protein, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kelima, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Dan yang keenam, enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya ada teori cara kerja enzim. Yang pertama, Look and Key teori. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Yang kedua, ada Induce Fit teori, yaitu enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel. Jadi, sisi aktif enzim akan berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu 0 derajat menyebabkan enzim tidak aktif. Sedangkan suhu di atas 55 derajat, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Yang kedua ada pH. pH optimum antara 6 sampai 8. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula proses reaksinya. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Yang keempat ada zat penghambat atau inhibitor. Dibagi menjadi tiga, ada inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor umpan balik. Berikut ini merupakan video praktikum enzim katalase yang dilakukan oleh siswa kelas 12 SMA IPIN Surabaya.
Alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan. Yang pertama ada tabung reaksi, pipet tetes, beaker glass, pembakar bunsen, mortar dan alu, lidi yang dipotong kurang lebih 30 cm, korek api, pisau, penggaris, sarung tangan lateks, tisu dan kertas label. Untuk bahannya, yang pertama ada hati ayam 1 ons, larutan H2O2, larutan HCl, larutan NaOH, air, dan es batu. Berikut ini merupakan langkah-langkah kerja praktikum enzim katalase. Yang pertama, memotong hati ayam dan menghaluskannya hingga membentuk ekstrak hati ayam. Ekstrak hati dituangkan ke tabung reaksi setinggi kurang lebih 2 cm. Tabung A dalam kondisi dingin berarti dimasukkan ke dalam air es. B kondisi panas berarti dimasukkan ke dalam air mendidih di atas api bunsen. Tabung C ditetesi larutan HCl. Tabung D ditetesi larutan NaOH. Tabung E dalam kondisi netral. Kelima tabung reaksi tersebut ditetesi larutan H2O2 sebanyak 10 tetes. Kemudian ditutupi dengan tisu dan ibu jari lalu diamati gelembung gasnya. Dilakukan uji bara api yaitu dengan memasukkan lidi ke dalam tabung reaksi. Kemudian diamati nyala bara apinya.